mengubah. Coba kalau misalnya mau bikin tape tidak pakai ragi, bisa tidak itu beras ketan itu menjadi tape kalau tidak ada raginya? Tidak, Bu. Nah, inilah yang mengubah. Nama ini yang mengubah gula. Gula kan itu gula adalah beras ketan ya. Gula jadi mengubah karbohidrat menjadi alkohol. Itu dengan cara fermentasi. Fermentasi itu artinya pada saat kita membuat tape itu harus dibungkus. Nah, maksudnya itu dibungkus karena tidak boleh ada oksigen yang masuk. Nah, itu makanya itu namanya respirasi anaerob, pengubahan glukosa menjadi alkohol, tetapi tidak boleh ada oksigen. Kapan tidak ditutup, tidak bisa terjadi itu fermentasinya. Karena memang ini fermentasi tidak boleh ada oksigen yang masuk. Makanya disebut dengan respirasi anaerob. Tidak boleh ada udara yang masuk ke dalam fermentasi tersebut. Makanya setelah ditaburi itu ragi, dibungkus di daun pisang, baru ditutup baru dibungkus. Apa nih kulit pisang? Nah itu Daun, woy, bukan kulit. Fermentasinya bisa dua, bisa menggunakan fermentasi singkong atau ubi kayu, bisa menggunakan fermentasi beras ketan. Nah itu perhatiannya, karena gagal perhatian yang pertama. Gagal perhatian yang pertama tidak ada laporan, perhatian ini harus ada. Nah laporan ya, dan ya. Tadinya bukan itu yang kecil harus naruh kandora. Singkong kan bisa disebut singkong, bisa disebut ubi kayu. Kami aju. Kalau ini bahasa Ubi jalar. ubi jalar kan. Anu lo, Bu, gitu deh kayak masih dah. Kalau ubi jalar tidak bagus ya, tidak bagus dibuat. Jadi ini fermentasi alkohol. Jadi hasilnya nanti reaksinya seperti ini. Kalau fermentasi alkohol ini hasilnya nanti. Ya, jadi ini glukosa atau misalnya ubi kayu. Ya, ini kan mengandung gula. Ya, gula. Kemudian difermentasi ditambah sini ragi, namanya raginya itu jadi ini masuk ini Saccharomyces cerevisiae. Jadi biasanya kalau kita fermentasi ini glukosa di penyebabnya ini adalah ragi berupa Saccharomyces cerevisiae, kemudian akan menjadi alkohol dan karbon dioksida. Jadi karbon dioksida itu kalau misalnya yang paling kentara karbon dioksidanya adalah kalau misalnya buat roti. Biasanya roti itu difermentasi dan yang menyebabkan itu roti kayak ada ruang-ruang udaranya itu adalah karbon dioksida. Ada gelembung-gelembung udaranya nih. Iya, Bu. Jadi kelihatan kayak ada ruang-ruang kecil. Nah itu adalah gelembung karbon dioksida. Nah itulah yang menyebabkan roti mengembang. Ya, jadi biasanya kalau roti bukan ragi Pak Gampang yang dipakai, tetapi namanya itu vernifan. Nama darahnya dia menggunakan vernifan atau hes. Hes kalau menggunakan kalau membuat roti atau donat. Biasanya itu dipakai, ya, seperti ini. Bu ya lihat begitu. Kalau potasa dia bukan sebagai fermentasi, tapi hanya sebagai pengembang. Hanya sebagai pengembang, tapi yang menjadi raginya itu adalah hes atau Hes. Alkohol. Yang itu jadi ada nanti laporannya berupa cara pembuatan.
Pembuatan anu Bu Esna. Pembuatan tape. HP. Masya Allah. Ibu ya tonar kelompoknya. Pokoknya jangan saya harus gabung laki-laki dan wanita, jangan hanya laki-laki semua. Jadi bagusnya bergabung kelompoknya laki-laki dengan wanita. Kamu kalau itu Mana? Ini. Yang kedua, fermentasi yang kedua adalah fermentasi asam laktat. Fermentasi asam laktat. Jadi ini asam laktat itu merupakan sisa metabolisme hasil samping dari metabolisme yang terdapat pada otot. Jadi asam laktat itu merupakan sisa metabolisme yang terdapat pada otot. Nah, biasanya ini di otot kita terbentuk asam laktat. Contoh, pada saat berolahraga biasanya otot kelelahan. Nah, kenapa ke otot kelelahan? Kalau otot kelelahan biasanya otot kita itu membentuk asam laktat karena kekurangan oksigen. Nah, asam laktat yang terbentuk pada otot yang kelelahan biasanya menyebabkan kram atau otot menjadi lelah, capek. Nah, itu jadi apabila kita melakukan aktivitas yang berat, biasanya otot menjadi lelah. Itu kalau otot lelah, otot membentuk namanya asam laktat. Kelelahan pada otot akibat olahraga yang aktif atau aktivitas yang keras yang dilakukan. Nah, biasanya kan kalau habis berolahraga tubuh kekurangan pasokan oksigen sehingga kita merasa lemas, merasa geram, merasa seluruh badan kayak kurang tenaga. Itu adalah terbentuk namanya asam laktat. Ya, kelelahan pada otot. Jadi ini asam laktat menyebabkan kelelahan otot. Jatuh ki. Nah, ini menyebabkan kelelahan otot kalau asam laktat. Nah, biasanya terjadi pada saat habis melakukan olahraga berat. Nah, ini olahraga yang berat. Contoh olahraga yang berat apa? Lari. Nah, habis lari. Lompat. Nah, makanya itu kalau sebelum berolahraga adakan dulu pemanasan. Nah, tujuannya pemanasan itu supaya tubuh rileks pada saat melakukan olahraga yang lebih berat, ya. Nah, itu tujuannya pemanasan agar tubuh kita tidak membentuk, karena biasanya kalau habis melakukan aktivitas yang berat otot mengalami kelelahan atau membentuk fermentasi asam laktat. Nah, artinya tubuh kekurangan pasokan oksigen sehingga otot menjadi lelah. Nah, itu karena tidak ada oksigen kan, sementara tubuh kita bekerja keras. Ya, Bu. Karena bekerja keras berarti membutuhkan lebih banyak energi. Nah, itu makanya kelelahan. Nah, itu jadi perbedaan fermentasi alkohol dengan fermentasi asam laktat. Asam Itu untuk fermentasi. Ada yang mau tanya lagi? Anu Bu. Silakan bertanya kalau ada yang mau bertanya. Apa ini? bertanya. Nah, bertanya silakan kalau mau bertanya tentang respirasi anaerob. Tapi. Kalau ini fermentasi asam laktat biasanya juga dilakukan oleh bakteri. Nah, contoh di sini kalau dilakukan oleh bakteri, ada bakteri Lactobacillus bulgarisus. Lactobacillus. Itu tulisan Lactobacillus. Tania. Nah, ini Lactobacillus Jum ini. Kado yang jadi aduh. Sakit. Lactobacillus bulgarisus. Nah, itu ini bakteri ini digunakan untuk pembuatan yogurt. Ada yogurt. Yogurt. Ini minuman fermentasi berupa susu. Yogurt. Ya. Kecil. Biasa di ruang kalian, Rom.
Yakul. Yakul juga bisa. Yogurt, Yakul. Nah, sama juga dengan apa lagi tuh ya, ada botol-botol kecil. Apa namanya itu? Itu semua menggunakan fermentasi. Yusi kok Bukan Yus, bukan. bukan. Bukan loh, Yusi itu Itu yang bagus untuk usus. Iya, Bu. Apa lagi namanya itu? Yakul. Menghasilkan ini Lactobacillus bulgaricus. Nah, tulisannya memang Apakah ih? Jadi ini kalau ini dari bakteri ini, kalau tadi ini jamur. Jadi ini kalau namanya ini penggunaan bakteri Lactobacillus. Kalau ini, Wih, macam apa wih? jamur. Tepuk tangan tuh aku. Jamur. Kalau yang lagi ada jamur. Ragi. Ada dua, Lactobacillus bulgaricus dan Lactobacillus